Aisyah Fatia dari kelas 12. Nah, di sini saya akan membawakan video ujian praktek. Yaitu video dari mapel pelajaran sejarah. Guru pembimbingnya adalah Bu Dian Handayani, SPD, MPD. Jadi di sini kalau menyaksikan video saya buat ya Bu, siapapun itu pokoknya saksikan saja. Kreatif saya lah videonya. Makasih selamat menyaksikan. A few moments later. Di sini saya akan membawakan materi tentang Perang Teluk II atau yang lebih dikenal sebagai Perang Irak tahun 2003. Perang Teluk II atau yang lebih dikenal sebagai Perang Irak tahun 2003 adalah salah satu konflik paling besar, paling kontroversial, dan paling berpengaruh di awal abad ke-21. Perang ini tidak hanya mengubah wajah Irak, tetapi juga mengguncang politik dunia, merusak stabilitas Timur Tengah, dan meninggalkan luka panjang yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Ini dimulai pada 20 Maret 2003 ketika Amerika Serikat bersama sekutunya, terutama Inggris, melancarkan invasi militer besar-besaran ke Irak. Target utama mereka adalah Saddam Hussein, presiden Irak yang telah memerintah negara itu dengan tangan besi selama lebih dari 24 tahun. Namun, untuk memahami mengapa perang ini terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang. Masa Perang Teluk I tahun 1991. Setelah Irak kalah dalam Perang Teluk I melawan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat, negara itu dikenai sanksi ekonomi berat dan berada di bawah pengawasan ketat Serikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Irak diwajibkan untuk menghancurkan seluruh senjata pemusnah massal yang dimilikinya, termasuk senjata kimia, biologis, dan nuklir. Selama bertahun-tahun berikutnya, tim inspeksi PBB bolak-balik masuk ke Irak untuk memeriksa fasilitas militer dan industri. Namun, hubungan di antara Irak dan negara-negara barat semakin memburuk. Saddam Hussein sering dianggap sebagai kooperatif menolak beberapa invasi dan dicurigai menyembunyikan senjata terlarang. Situasi menjadi semakin panas setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden George Bush kemudian mengubah arah kebijakan luar negerinya menjadi lebih agresif. Amerika mulai menganggap bahwa negara-negara yang dicurigai mendukung terorisme atau memiliki senjata berbahaya adalah ancaman serius bagi keamanan dunia. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Irak masih menyimpan senjata pemusnah massal dan bahkan memiliki hubungan dengan kelompok teroris internasional seperti Al-Qaeda. Meskipun tuduhan ini tidak pernah terbukti secara kuat, Amerika dan Inggris tetap bersikeras bahwa Saddam Hussein harus dilengsarkan. Di sisi lain, banyak negara termasuk Prancis, Jerman, Rusia, dan sebagian besar anggota PBB menolak serangan ini dan meminta agar inspeksi senjata dilanjutkan secara damai. Namun, tanpa persetujuan penuh dari PBB, Amerika Serikat dan sekutunya tetap memutuskan untuk menyerang. Pada 20 Maret 2003, invasi ke Irak resmi dimulai. Serangan dibuka dengan strategi yang disebut shock and awe atau kejut dan gentar, yaitu serangan udara besar-besaran ke pusat pemerintahan, markas militer, dan infrastruktur penting Irak. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan musuh secara cepat, menghancurkan mental tempur, dan menjatuhkan rezim Saddam Hussein secepat mungkin. Dalam waktu singkat, pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bergerak dari Kuwait menuju jantung Irak. Tentara Irak yang sudah melemah akibat sanksi panjang dan teknologi militer yang tertinggal tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Pada 9 April 2003, ibu kota Baghdad jatuh. Dunia menyaksikan melalui televisi bagaimana patung Saddam Hussein diruntuhkan. Sebuah simbol runtuhnya kekuasaan rezim yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Tidak lama kemudian, Saddam Hussein berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Namun, pada Desember 2003, ia berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Setelah melalui proses pengadilan, Saddam Hussein akhirnya dihukum mati pada tahun 2006. Secara militer, perang ini terlihat seperti kemenangan cepat bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, kenyataannya, masalah terbesar justru baru dimulai setelah itu. Setelah jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein, Irak hilang kendali negara. Tidak ada pemerintah yang kuat, tentara dibubarkan, dan keamanan negara runtuh. Negara itu masuk ke dalam masa kekacauan, perang saudara, konflik sektarian,
antara Sunni dan Syiah, serta munculnya berbagai kelompok bersenjata. Kelompok pemberontak bermunculan di mana-mana. Serangan bom, penembakan, dan teror menjadi kejadian sehari-hari. Dalam kekacauan inilah bertahun-tahun kemudian muncul kelompok teroris yang sangat kejam, yaitu ISIS, yang sempat menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah. Dampak kemanusiaan dari Perang Teluk II ini sangat mengerikan. Ratusan ribu warga sipil tewas, jutaan orang kehilangan rumah, menjadi pengungsi di negeri sendiri maupun ke luar negeri. Infrastruktur Irak, rumah sakit, sekolah, listrik, air bersih, jalan raya hancur dan atau rusak parah. Yang membuat perang ini semakin kontroversial adalah satu fakta penting. Setelah Irak diduduki, tidak pernah ditemukan bukti nyata tentang senjata pemusnah massal yang dijadikan alasan utama invasi. Hal ini membuat dunia internasional mempertanyakannya, apakah ini benar-benar demi keamanan dunia atau ada kepentingan politik dan ekonomi, terutama soal pengaruh di Timur Tengah dan sumber daya minyak Irak. Banyak pihak kemudian menilai bahwa Perang Teluk II adalah kesalahan besar dalam politik global modern. Amerika Serikat memang berhasil menjatuhkan Saddam Hussein, tetapi gagal membangun perdamaian dan stabilitas. Irak justru terjebak dalam lingkaran kekerasan yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Hingga saat ini, Perang Teluk II dikenal sebagai contoh nyata bahwa menjatuhkan sebuah rezim jauh lebih mudah daripada membangun kembali sebuah negara. Perang ini menjadi pelajaran pahit bagi dunia bahwa keputusan politik yang diambil atas nama keamanan bisa berujung pada kehancuran panjang, penderitaan rakyat sipil, dan ketidakstabilan global yang sulit diperbaiki. Hal yang dapat diambil dari Perang Teluk II yaitu mengajarkan bahwa perang bukan solusi yang ideal karena lebih banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat sipil, ketidakstabilan politik, serta kerusakan sosial dan ekonomi. Konflik ini menunjukkan pentingnya keputusan politik yang didasarkan pada kebenaran dan tanggung jawab moral, serta menegaskan bahwa diplomasi dan penyelesaian damai jauh lebih baik dari penggunaan kekerasan. Typo, please. Daging kau masuk, nggak kau masuk. Ada guys. Menangis. Makan bu. Makan pisang bu. Ini anakku. Mana? Sebelah